Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riado Lubis dari kampus Tan Mandailing Natal Program Studi Perbankan Syariah 3A. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari makalah saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi pada tahun 364 sampai 450 Hijriah atau 974 sampai 1058 Masehi. Baik, pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidupnya. Dulu, nama lengkap Al-Mawardi adalah Abu Al-Hasan Ali ibnu Muhammad bin Habib Al-Bakhadi, yang lebih dikenal dengan Al-Mawardi. Ia lahir di Barsa pada tahun 364 Hijriah atau 974 Masehi. Beberapa waktu kemudian ia bersama orang tuanya pindah ke Baghdad dan di sana ia dibesarkan. Al-Mawardi masa pemerintahan dua khalifah. Yang pertama Al-Khalifah pada masa 380 sampai 422 Hijriah dan Al-Qaimubillah. Masa kehidupan Al-Mawardi dengan suasana dan kondisi disintegrasi politik dalam pemerintahan daulat dari Abbas. Pada masa itu, Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan Bani Abbas tidak mampu membendung arus keinginan dari daerah-daerah yang dikuasainya untuk melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah otonom. Ini akhirnya memunculkan dinasti-dinasti kecil yang merdeka dan tidak mau tunduk pada kekuasaan Bani Abbas. Nah, kemudian Al-Mawardi seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya, yaitu masa di mana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami puncak kejayaannya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah. Selain sebagai pemikir Islam yang ahli di bidang fikih, sastrawan, politikus, dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Al-Mawardi dengan ilmu yang dimilikinya, ia memulai karirnya sebagai penulis. Selanjutnya, pada tahun 429 Hijriah oleh Khalifah Qasim Billah, ia diberi gelar sebagai Aqdatul Khuddad. Setelah berpindah dari satu kota ke kota lain sebagai hakim, artinya dia menetap di Baghdad dan mendapatkan kedudukannya yang terhormat pada pemerintahan Khalifah Qadir. Di samping sebagai hakim, Al-Mawardi juga sebagai seorang guru. Banyak ulama-ulama terkenal yang berhasil dibimbingnya. Antara lain adalah Abu Al-Ainain Qadiri dan Abu Bakar Al-Khatib. Kegiatan ilmiah yang dilakukan Al-Mawardi selain mengajar adalah menulis. Al-Mawardi adalah seorang penulis yang produktif. Ini terbukti dengan banyaknya karya beliau, di antaranya adalah Kitab Al-Hawi dalam bidang fikih, Kitab Nubuwat dalam bidang hadis, Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah atau Hukum Tata Negara atau Pemerintahan, dan masih banyak lagi karya-karya tertentu lainnya. Al-Mawardi dalam masa hidupnya merupakan seorang ulama ataupun politikus yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Abbasiyah dan masa-masa berikutnya. Konsep Al-Mawardi tentang ketatanegaraan dijadikan sebagai rujukan dalam dunia Islam. Nah, kemudian Al-Mawardi Al-Sultaniyah adalah pakar dari kubu syariah yang menyatakan bahwa institusi negara dan pemerintahan bertujuan memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spiritual dan temporal. Selanjutnya,
tentang pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Ada 3 buah karya tulisnya, yaitu kitab Adat Ad-Dunya wa Ad-Din, Al-Hawi, dan Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dalam kitab Adat Ad-Dunya wa Ad-Din, ia memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang muslim serta 4 jenis mata pencaharian utama, yaitu yang pertama pertanian, yang kedua peternakan, dan yang ketiga perdagangan, yang keempat industri. Dalam kitab Al-Hawi, salah satu bagiannya, Al-Mawardi secara khusus membahas tentang mudharabah dalam perdagangannya. Ia banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi agama Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran negara, serta institusi hibah. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Mawardi menempatkan pembahasan ekonomi dan keuangan negara secara khusus pada bab 11, 12, dan 13 yang masing-masing membahas tentang harta, sedekah, gharimah, serta harta jiyah dan kharaj. Analisis komparatif atas kitab ini dengan karya-karya sebelumnya yang sejenis menunjukkan bahwa Al-Mawardi membahas masalah-masalah keuangan dengan cara yang lebih sistematis dan rumit. Selanjutnya, negara dan aktivitas ekonomi. Teori keuangan publik selalu terkait dengan peran negara dalam kehidupan ekonomi. Negara dibutuhkan karena berperan untuk memenuhi kebutuhan kolektif seluruh warga negaranya. Permasalahan ini pun tidak luput dari perhatian negara Islam. Al-Mawardi berpendapat bahwa pelaksanaan imamah atau kepemimpinan politik keagamaan merupakan kekuasaan mutlak atau absolut. Dalam pembentukan merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia. Dalam perspektif ekonomi, pernyataan Al-Mawardi ini berarti bahwa negara memiliki peran aktif demi terrealisasinya tujuan material dan spiritual. Ia menjadi kewajiban moral bagi bangsa dalam membantu merealisasikan kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, seperti para pemikir muslim sebelumnya, Al-Mawardi memandang bahwa dalam Islam, pemenuhan dasar setiap anggotanya masyarakatnya bukan saja merupakan kewajiban penguasa dari sudut pandang ekonomi, melainkan moral dan agama. Selanjutnya, Al-Mawardi berpendapat bahwa negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan. Jika hidup di kota menjadi tidak mungkin karena tidak berfungsinya fasilitas sumber air minum atau rusaknya tembok kota, maka negara harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Dan jika tidak memiliki dana, negara harus menemukan jalan untuk memperolehnya. Al-Mawardi menegaskan bahwa negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik, karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban sosial dan harus berdasar kepada kepentingan umum. Pernyataan Al-Mawardi ini semakin mempertegas pendapat para pemikir muslim sebelumnya yang menyatakan bahwa untuk mengadakan proyek dalam kerangka pemenuhan kepentingan umum, negara dapat menggunakan dana Baitul Mal atau membebankan kepada individu-individu yang memiliki sumber keuangan yang memadai. Lebih jauh, ia menyebutkan tugas-tugas negara dalam
pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara, yaitu pertama, melindungi agama, kedua, menegakkan hukum dan stabilitas, ketiga, memelihara batas negara Islam, dan keempat, menyediakan ekonomi yang kondusif. Kelima, menyediakan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum Islam. Keenam, mengumpulkan pendapat dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikkannya dengan menerapkan pajak baru jika suatu menuntutnya. Yang terakhir, membelanjakan dana Baitul Mal untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajiban. Nah, seperti yang disebutkan, negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, serta merealisasikan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi secara umum. Sebagai konsekuensinya, negara harus memiliki sumber-sumber keuangan yang dapat membiayai pelaksanaan tanggung jawabnya tersebut. Berkaitan dengan hal itu, Al-Mawardi menyatakan bahwa kebutuhan negara terhadap pendirian kantor lembaga keuangan negara secara permanen muncul pada saat terjadinya transfer sejumlah dan pembayaran berbasis sewa seperti gaji para tentara dan biaya pengadaan senjata. Kewajiban seperti ini harus tetap dipenuhi terlepas dari apakah keuangan negara mencukupi atau tidak. Apabila dana yang tidak mencukupi, maka negara dapat melakukan pinjaman kepada publik untuk memenuhi jenis kewajiban ini. Dengan demikian, menurut Al-Mawardi, pinjaman publik hanya memperoleh untuk membiayai kewajiban negara yang bersifat mandatory functions. Adapun terhadap jenis kewajiban yang bersifat lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, negara dapat memberikan pembiayaan berasal dari dana-dana lain seperti pajak. Pernyataan Al-Mawardi tersebut juga mengindikasikannya bahwa pinjaman publik dilakukan jika didukung oleh kondisi ekonomi yang ada dan yang akan datang tidak bertujuan konsumtif. Kebijakan pinjaman publik merupakan solusi terakhir yang dilakukan oleh negara dalam menghadapi defisit anggaran. Cukup sekian hasil penyampaian dari makalah saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada perlakuan dalam video yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Saya Riado Lubis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.